Masih di Breaking News Kompas TV terkait kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Haris Azhar dan juga Fatimah Maudidawati. Tadi yang bersaksi adalah yang juga berperkara dalam kasus ini yang melaporkan kedua terdakwa yakni Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dan untuk mengetahui kondisi paling akhir di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di sana ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga yang sejak pagi tadi mengamati jalannya sidang, termasuk ada beberapa intrik tadi sebelum sidang antara kuasa hukum atau penasihat hukum dari kedua terdakwa dengan majelis hakim dan juga petugas keamanan yang mengamankan jalannya sidang di sana. Dian, pada saat awal persidangan tadi sempat riuh begitu, sempat sedikit ada perdebatan. Sebenarnya apa yang menjadi pemicu penasihat hukum begitu banyak melontarkan protes kepada majelis hakim, Dian? Ya, Dian. Ya. Sidang saat ini sedang diskors, saudara. Tadi informasinya nanti akan kembali dimulai sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kita cermati tadi dalam persidangan Luhut Binsar Panjaitan diperiksa sebagai saksi dan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Karena yang menghadirkan adalah jaksa penuntut umum, maka tadi yang terlebih dahulu dipersilahkan untuk bertanya atau menggali keterangan adalah jaksa penuntut umum. Poin-poin yang tadi menjadi atau yang saya catat yang kemudian ditanyakan atau digali oleh jaksa penuntut umum kepada Luhut Binsar Panjaitan adalah pertama terkait dengan kronologi atau kapan kemudian kasus ini dilaporkan oleh Luhut Binsar Panjaitan ke Polda Metro Jaya, kemudian juga ditanyakan juga kapan proses penyelidikannya, kemudian juga kapan proses penyidikan atau kapan kasus ini naik ke tahap proses penyidikan. Kemudian juga ditanya oleh jaksa penuntut umum apakah betul Luhut Binsar Panjaitan ini terlibat dalam operasi militer di Papua yang kemudian juga dilakukan untuk kepentingan pribadi. Hal itu tadi dijawab oleh Luhut Binsar Panjaitan bahwa ketika dirinya sudah berstatus pejabat publik begitu ya, dia tidak lagi terlibat dalam operasi militer di Papua, apalagi sampai demi kepentingan pribadi. Itu tadi yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan di muka persidangan. Kemudian juga yang jadi poin pertanyaan atau hal yang digali oleh jaksa penuntut umum adalah terkait dengan alasan mengapa Luhut Binsar Panjaitan kemudian menolak mediasi, atau kalau saya tangkap tadi sesungguhnya upaya mediasi itu ditawarkan oleh Polda Metro Jaya tetapi tidak dilakukan. Itu ditanyakan alasannya seperti apa, dan Luhut tadi menjelaskan bahwa menurutnya secara pribadi isu ini kemudian dimunculkan oleh Haris dan Fatia sehingga ia tidak bersedia untuk mengklarifikasi hal tersebut. Sebelumnya dia meminta atau Luhut meminta kepada Haris atau mengultimatum supaya meminta maaf atas konten yang diunggah begitu ya di YouTube karena memang dianggap itu adalah berita bohong. Tetapi tidak dilakukan. Karenanya Luhut Binsar Panjaitan menolak untuk melakukan mediasi. Itu tadi penjelasannya. Kemudian yang menarik juga saudara, tadi Luhut bersaksi atau menyampaikan bahwa sesungguhnya relasi antara Luhut dengan Haris Azhar ini cukup baik, sering bertemu, sering ngobrol dan berdiskusi. Makanya tadi Luhut menyampaikan sangat menyayangkan sekali langkah Haris Azhar dan juga Fatia, khususnya Haris Azhar, karena memang Luhut ini menyampaikan dia mengenal secara personal dengan Haris Azhar yang kemudian membuat konten tanpa mendiskusikan atau mengklarifikasi di awal begitu ya kepada Luhut sebelum akhirnya video atau konten tersebut diunggah. Nah, kemudian juga yang menarik saudara, tadi ada disampaikan oleh Luhut bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2021 kalau saya tidak salah mencatat sempat ada percakapan antara Haris Azhar dan juga Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan permintaan jatah saham di PT Freeport atau di sektor pertambangan begitu. Tetapi memang Luhut menyampaikan ingin mengupayakan karena memang ingin menolong, tetapi kemudian permintaan itu ditolak. Nah, ini yang menarik dalam konteks apa kemudian ada diskusi atau percakapan terkait dengan permintaan saham. Apakah ini juga berkaitan atau mempengaruhi kemudian akhirnya konten
terkait dengan pertambangan Papua yang melibatkan Luhut Binsar Panjaitan diunggah oleh terdakwa Haris Azhar dan juga Fathia. Sementara demikian saya kembalikan dulu ke studio. Iya, menarik tadi Luhut Binsar Panjaitan mengungkit bahwa terdakwa Haris Azhar sempat meminta saham di PT Freeport. Dan ini yang menarik nanti tentunya apakah ini juga diklarifikasi oleh tim penasehat hukum dari Haris Azhar terkait pernyataan Luhut Binsar Panjaitan ini. Dan yang kita ingin tahu juga tadi publik disuguhkan oleh sidang yang begitu riuh. Sepertinya sudah lama kita tidak menyaksikan sidang yang begitu ramai di dalam ruang sidang yang seharusnya tertib begitu, tapi cenderung tadi riuh dari banyaknya protes dari penasehat hukum Luhut Binsar Panjaitan. Nah, kami akan tanyakan juga kepada Anda, Dian, apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab mereka begitu bertubi-tubi penasehat hukum dari Haris Azhar ini melontarkan protes sebelum sidang dan pada saat sidang berlangsung keberatan-keberatan disampaikan. Nanti akan dijawab, Dian, tahan dulu, breaking news Kompas TV jeda sejenak, kami kembali sesaat lagi.